Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Remaja Adi Priyadinanta dari program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan ke-14 Bravo. Nah, di video ini saya akan membahas tentang apa aja sih alat-alat penunjang kebakaran. Yang pengen tahu, simak video berikut ini ya. Apa sih peralatan penunjang kebakaran itu? Peralatan penunjang kebakaran yang digunakan oleh unit PKPPK dalam operasi pemadaman maupun operasi pertolongan pada pesawat udara, fasilitas bandar udara maupun wildfire di lingkungan sekitar bandar udara. Di video kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang materi selang. Fire hose atau selang merupakan salah satu alat pemadam kebakaran berupa selang yang digunakan tim pemadam kebakaran ketika terjadi kebakaran pada sebuah bangunan atau gedung. Selang dibuat dari bahan yang bersifat fleksibel atau mudah dibengkokkan. Apa aja sih kegunaan selang itu? Kegunaan selang bagi unit PKPPK yaitu membantu operasi pemadaman dan menghisap bahan pemadam. Nah, untuk lebih lanjutnya kita saksikan video berikut ini. Lalu di video selanjutnya kita akan melihat kegunaan selang untuk menghisap bahan pemadam, yaitu menghisap air dari sumber air tidak bertekanan dengan menggunakan selang penghisap atau suction hose. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis selang. Apa aja sih jenis-jenis selang itu? Jenis selang itu ada 3 macam. Yang pertama ada fire hose red rubber, fire hose canvas, dan yang ketiga ada fire hose polyester. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fire hose red rubber. Merupakan jenis selang pemadam kebakaran yang digunakan oleh pemadam kebakaran, dan material yang digunakan selang ini menggunakan material red rubber atau karet yang berkualitas dan memiliki mutu tinggi. Selang ini mampu menahan tekanan air 18 bar sampai 20 bar. Yang kedua di sini ada fire hose canvas, yaitu selang pemadam ini terbuat dari bahan kanvas berkualitas tinggi agar tidak mudah pecah saat digunakan. Daya tahan tekanan air selang ini mampu bekerja di bawah tekanan 13 sampai 17 bar. Yang ketiga ada fire hose polyester. Selang pemadam kebakaran ini dibuat dengan material 100% dari polyester staple dan polyester filaments atau kain khusus yang digunakan dalam pembuatan selang pemadam kebakaran. Selang pemadam ini mampu bekerja di bawah tekanan hingga 13 bar. Fire hose ini cukup tangguh digunakan untuk menahan tekanan air dari pompa hidran yang kurang lebih 10 bar. Selanjutnya di sini ada perawatan selang. Salah satu cara upaya selang pemadam kebakaran bisa awet digunakan yaitu dengan memperhatikan pemakaian selang tersebut. Tempatkanlah selang pemadam kebakaran sesuai pada tempatnya yaitu pada hydrant box, dan jangan lupa untuk melakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui apakah selang pemadam kebakaran masih dalam kondisi bagus atau tidak. Untuk perawatannya sendiri dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pencucian, pengeringan, dan penyimpanan. Pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tali atau tambang. Tali atau tambang berfungsi untuk alat pendukung utama kegiatan evakuasi yang berada di lingkungan vertikal. Jenis tali yang biasa digunakan untuk kegiatan rescue ini adalah synthetic fiber kermantel.
Tali kermantel ini memiliki banyak fungsi. Yang paling sering digunakan untuk kegiatan rescue. Tali kermantel ini ada 3 jenis, yaitu tali kermantel statis, tali kermantel dinamis, dan tali kermantel semi statis. Berikutnya di sini ada macam-macam simpul tali. Yang pertama bisa kita lihat simpul hidup, yaitu kegunaannya sebagai dasar untuk membuat macam-macam simpul atau tali. Yang kedua ada simpul mati, yaitu untuk menyambung 2 buah tali yang sama besar dan tidak basah. Yang ketiga ada simpul pangkal, untuk membuat pada tiang secara cepat dan mudah dilepas. Yang keempat ada simpul pita, untuk menyambung pita weaving atau pengikatan pada tandu. Yang kelima ada simpul 8, kegunaannya untuk pengakhiran simpul serta untuk menyambung 2 tali panjang sama besar. Selanjutnya ada simpul kambing, yaitu untuk pengaman di medan yang sulit hanya perlu dibuatkan simpul pengaman tambahan. Lalu ada simpul kupu-kupu, kegunaannya untuk memendekkan tali dan juga baik untuk pengaman. Lalu ada simpul nelayan untuk menyambung 2 buah tali yang sama besar, licin dan basah. Yang terakhir ada simpul prusik, yaitu untuk usaha pertolongan di mana dibutuhkan gerak naik dan turun melalui sebuah tali. Nah, di video berikutnya kita akan mengetahui jenis-jenis perawatan tali. Ada 4 jenis perawatan tali, yaitu perawatan, pembersihan, inspeksi, dan penyimpanan. Perawatan yaitu lindungi dari benda tajam dan kasar, lindungi dari bahan kimia, panas, dan api, hindari gesekan dengan tali lainnya, hindari penempatan dari panas matahari terus-menerus. Untuk pembersihan sendiri, gunakan sabun dan air untuk tali sintetik, gunakan deterjen yang lembut, dilarang menggunakan pemutih, dilarang disimpan ketika tali basah. Inspeksinya itu setiap setelah digunakan dan lakukan inspeksi mingguan, bulanan, dan tahunan setiap tali. Buat catatan untuk inspeksi. Dan untuk penyimpanan, yaitu hindari tempat yang temperaturnya tinggi dan terkena matahari langsung. Jauhkan dari asap panas dari bahan terbakar, oli, dan cairan hidrolik. Pisahkan dari barang-barang yang lain pada kendaraan. Jangan ditindihkan objek yang berat. Untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tangga. Tangga ini digunakan untuk naik dan turun oleh petugas, khususnya unit PKPPK, guna menunjang pertolongan maupun pemadaman. Jenis tangga ini ada 2, yaitu tangga tunggal dan tangga ganda. Tangga tunggal yaitu hanya terdiri 1 tangga atau biasa disebut dengan tangga dinding. Contohnya adalah roof ladder dan folding ladder. Dan tangga ganda yaitu gabungan dari beberapa tangga digabung menjadi 1. Contohnya itu aerial ladder dan bangor ladder. Di video pembahasan berikutnya kita akan melihat bagian-bagian dari tangga. Nah, untuk tangga tunggal itu yang bagian topnya merupakan bagian tangga paling atas. Yang kedua ada beam of ladder, bagian tangga atau sisi tangga. Yang ketiga ada truss of ladder, lapisan penguat tangga. Yang keempat ada rungs of ladder, anak tangga. Yang kelima ada foot atau heel, bagian tangga bawah atau alas tangga. Bagian untuk tangga ganda ada pulley atau penggerek untuk menaikkan tangga kedua, halyard yaitu tali untuk menaikkan tangga kedua, lock untuk penyangga untuk tangga di atasnya, fly ladder tangga bagian atas, main atau bed ladder tangga bagian bawah.
di materi berikutnya ada nozzle. Nozzle ini merupakan komponen yang memiliki peran besar dalam upaya pemadaman api. Lalu apa aja sih jenis atau tipe nozzle? Ada dua tipe, yaitu tipe jet dan tipe spray. Untuk tipe jet ini, aliran air yang diarahkan nozzle jenis ini cenderung padat dan tak menyebar sehingga mampu untuk menembus api yang berkorban dan langsung menuju sumber bahan atau materi yang terbakar. Untuk tipe spray ini cenderung berpola, lebar seperti kabut air yang tipis sehingga mampu menciptakan semacam tirai air yang akan melindungi petugas atau pengguna dari jilatan api. Pembahasan materi terakhir yaitu SCBA. SCBA adalah suatu alat bantu pernapasan yang digunakan oleh petugas rescue pemadam kebakaran yang berisi udara segar yang dikemas di dalam tabung atau silinder. Lalu ada komponen dari SCBA yaitu backpack, frame untuk pemasangan bagian SCBA, harness, tali dan pengencang untuk memasang SCBA tubuh pemadam, air cylinder yaitu untuk menyimpan udara untuk SCBA, regulator assembly pengontrol aliran udara, face piece assembly mengalirkan udara bernapas terdiri dari masker wajah, katup pernapasan dan regulator. Kategori SCBA berdasarkan sistem kerja closed circuit SCBA atau closed circuit breathing apparatus digunakan untuk pernapasan berdurasi lama seperti penyelamatan di daerah tambang dan terowongan panjang. Yang kedua ada open circuit SCBA yaitu durasi pemakaian biasanya tidak lebih dari 1 jam. Yang ketiga ada supplied air respirator menggunakan saluran selang yang terhubung ke kompresor udara pernapasan atau ke silinder. Nah, itu dia penjelasan dari beberapa alat-alat penunjang kebakaran beserta cara perawatannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.